Tapsel bang, saya nggak mau menyebutkan di mana daerahnya bang ya, yang jelas di Tapsel bang. Dan saya sekarang ini lagi merantau di Medan bang. Oh, aku bukan nanya lokasi alamat atau gimana. Aku nanya hubungan sama orang tua baik dua-duanya. Mudah-mudahan baik bang, baik. Alhamdulillah. Nah, ini karena ibunda muslim, banyak-banyak aja ngobrol sama ibunda, tanya Islam itu gimana, kenapa kok mama nggak ikut sama siapa? Sama papa gitu-gitu, karena saya pengen tahu Islam lebih banyak gitu. Nanti insya Allah dari ibunda juga ini dikasih masukan gitu. Karena dalam Islam adab kepada orang tua pun itu diperhatikan sekali gitu. Gini bang, orang itu kan udah sepakat bang, orang itu nggak mau memberikan pelajaran, entah orang itu sudah sepakat atau enggak, aku nggak tahu bang ya. Yang jelas kayaknya orang itu udah sepakat lah bang, orang itu memberikan kebebasan. Misalnya orang itu nggak mau memberikan pengajaran gitu bang, biarlah anak itu yang mencari sendiri gitu bang. Orang itu nggak mau tahu bang, nggak mau mengajari bang, baik yang Ya bukan maksudnya gini loh, kan kalau misalnya lu nggak nanya, terus misalnya orang tua yang langsung masuk, mungkin mereka nggak mau begitu gitu. Tapi kalau yang lu yang nanya, mungkin mereka akan ngasih tahu. Mereka itu maksud gue ibunda ya, ibunda soal Islamnya gitu. ya bang. Ini aku kak untuk soal apa ya namanya, bagaimana cara ngurus dokumennya ya nanti kalau misalnya memang udah niat banget syahadat, nanti akan dituntun secara live, lalu kemudian nanti akan diarahkan ke daerah kami yang memberikan sertifikasi mualafnya gitu, Akhi Eko ya. Aman, dibantu. Karena sebagaimana bayi, mualaf itu adalah sosok yang sangat suci dan murni, sehingga kami akan ngurusin dia untuk apa? Untuk dokumentasinya gitu-gitu. Siap bang, siap. Terus di lingkungan banyak muslimnya nggak? Saya berkawan biasa bang, orang Kristen juga bang. Bukan, maksudnya di lingkungan ada orang muslimnya, di lingkungan tinggal domisili. Ada bang. Saya tinggal di apa bang? Ada banyak juga bang, banyak muslim, banyak orang Cina, banyak orang ya gitulah bang. Orang Cina. Iya, maksud aku jadi ada, bang, gitu. Ketika nanti insya Allah disegerakan masuk Islamnya, nanti udah ada orang-orang Islam yang di sekitar. Jadi kalau misalnya minta ajarin ini sholat, teknis-teknisnya ibadah gimana, bisa ke sana gitu, bisa cepet gitu. Boleh bang, siap. Masya Allah, ateis ikhwan ya, KTP-nya Katolik, terpanggil kepada Islam karena perlakuan terhitungnya sendiri. Itu lihat. Padahal itulah orang kalau udah dibuka bang. Gitu bang, padahal saya udah Katolik loh bang di KTP bang. Harusnya kan orang itu lebih mengayomi lah bang, lebih mencerahkan lah bang. Apalagi KTP saya udah Katolik, nggak perlu lagi diurus-urus lagi bang. Udah Katolik dia bang, udah dibaptis bang, nggak perlu lagi apa-apa lagi bang. Hanya untuk memberikan pencerahan doang bang. Tapi jawabannya kayak gitu bang, lucu aja. Orang mau belajar dibilang belajar, aneh aja gitu bang. Karena ya gimana ya, mereka ini itulah alasan gua ada ini ya karena kelakuan mereka juga gitu. Kalau benar aku karena kelakuan mereka Allah berikan hidayah. Kalau gue ya Allah izinkan gue di sini ya karena kelakuan mereka yang mencoba menghujat Islam gitu. Dikira ini zaman purba apa, nggak ada internet untuk eksplorasi gimana sejarah, gimana yang benernya, mana yang aslinya gitu-gitu. Lagi kalau orang tuh apalagi kiamat ya. Pernah kuliah dokter bang, yang paling bingungnya aku gini bang, Yesus itu adalah Tuhan gitu. Apa sih kalau Yesus itu adalah Tuhan 100% dan Bapa 100%. Iya itu saya membingungkan loh bang. Saya iya kan aja pada saat manusia 100%, Tuhan 100% maksudnya gitu. Iya gitu bang. Itu saya masih bertanya-tanya sebenarnya dalam diri saya gitu bang. Apa sih maksudnya? Tapi saya nggak menemukan jawaban juga. Sama aja. Nggak menemukan. Iya, lu apa? Brother Eko aja dijelasin begitu aja nggak ngerti. Gua ini mencoba untuk netral gitu, mencoba untuk mengerti maunya mereka ngejelasin kayak begitu apa sih gitu. Ujung-ujungnya nggak dapat logikanya. Itu bang, posisi saya itu netral bang. Nggak masuk di otak saya bang, nggak masuk logika saya bang, gitu. Apa maksudnya 100% ini? Apa maksudnya
yang ini 100%, yang itu 100%, nggak tahu aku, Bang. Padahal saya sudah pernah baca juga, Bang. Apa yang Abang bilang itu tadi saya pernah dengar juga itu, Bang. Jadi maksudnya itu apa? 100 hubungannya apa? 100% sama 100% ini apa gitu, Bang? Itu saya bingung banget, Bang. Iya, jadi kalau misalnya dari penjelasannya sih yang gue tangkap, kalau misalnya Yesusnya menangis, sedih, takut gitu-gitu, nah itu 100% manusia. Tapi kalau si Yesusnya udah bermujizat begini dan begitu, itu baru 100% Tuhan. Loh, kalau kata Bang Handi itu on off katanya. Pas lagi disiksa gitu, Tuhannya off gitu. Pas lagi bermujizat, Tuhannya on. Nah, kayak gitu dia. Bang, boleh bertanya juga, boleh bertanya. Terus, tanya terus. Apalagi yang ini supaya makin mantep. Jadi malam langsung syahadat, insya Allah. Bang, itu kata orang ku dengar-dengar, Bang, dibilang Islam menyembah batu ya, Bang. Mohon maaf ya, Bang, kalau ada salah, Bang. Aku cuma bertanya aja, Bang. Apa benar, Bang? Atau hanya omongan orang, atau hanya fitnah orang, atau gimana, Bang? Iya, jadi gini, dasar fitnahnya itu karena di Ka'bah itu di salah satu rukunnya, rukun itu sudut ya dalam bahasa Indonesia. Di salah satu sudutnya itu ada sebuah batu Hajar Aswad gitu, ada di pojokan. Nah itu tuh adalah batu yang datang dari surga. Kemudian itu sebagai bukti bahwa apa namanya, batu itu tuh benar-benar dari surga. Lalu kemudian ditempelkan di Ka'bah itu. Dan dari zaman Nabi Ibrahim sampai nabi-nabi kemudian, lalu kemudian Nabi Muhammad sampai ke zaman kita ini, yaitu ada terus di sana gitu loh. Lalu kemudian karena kita ini kan ibadah itu ada arah gitu loh. Arahnya itu ke Ka'bah. Nah, dicocokmologikanlah batu yang ada di Ka'bah itu dengan arah yang ada dalam ibadah kita. Wah, berarti menyembah Ka'bah nih karena menghadapnya ke batu. Padahal batunya sendiri aja nggak preposisi gitu. Posisinya tuh nggak di tengah Ka'bah atau di mana gitu. Bahkan batu itu sempat hilang, tapi kami tetap ke arah Ka'bah ibadahnya. Jadi itu adalah fitnah-fitnah yang apa ya, yang lembek begitu kalau misalnya dibilang nyembah. Dan ini sering kali bubuk ketika kita balikin lagi ke dalam Biblos, di mana Yakub itu ketika dia berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan, tempat komunikasinya itu didirikan tugu batu dan dia meminyaki tugu batu tersebut dan dia memutari tugu batu tersebut. Kenapa Yakub nggak dibilang menyembah batu gitu? Kemudian nanti di bait suci Yahudi juga ada namanya tuh Even Hasetia. Even Hasetia itu artinya batu penjuru dan dia ada di bawah bait sucinya. Lalu kemudian ketika orang-orang Yahudi, contoh Nabi Daniel di Daniel 2, sujud menyembah ke arah bait suci, di situ ada batunya, kenapa nggak dibilang menyembah batu? Kan kayak gitu-gitu. Jadi framing-framing jenaka gini tuh runtuh sendiri kalau kita berdialog. Dan Muslim kebanyakan sih melibas habis ya yang seperti itu gitu. Baik secara klarifikasi, maksudnya monolog, ataupun secara dialog. Ujung-ujungnya terhitung sakit hati ketika kita bawa komparasi data ke sana gitu. Karena ujungnya balik-balik lagi, apa itu ibadah gitu, apa itu menyembah, apakah menghadap sesuatu disebutnya menyembah? Enggak gitu. Karena yang namanya ibadah itu ada protokolnya, ada kaifiatnya atau tata caranya, dan ada pujian-pujian dan doa-doa yang memang terkhususkan kepada Allah gitu. Bukan sekedar soal arah aja gitu. Apakah ketika gua sedang berdoa lalu di hadapan gua ada tembok berarti gua menyembah tembok? Kan nggak begitu jatuhnya. Nah di situ logikanya patah dan hancur. Ini ada Bang Dedeo. Bang Dedeo tadi di-mention juga sama brother aku. Ini alhamdulillah orangnya ada, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Sehat semua ya? Alhamdulillah, lelah dan tampan seperti biasa. Alhamdulillah. Gimana Bang aku? Sehat Dewa? Nah, ini aku titip lanjut ya Bang Dewa sama brother aku asar dulu, tafadhol. Enggak, Dewa 5 menit juga ini. Bang mungkin asar ini ya. Bang aku ya. Apa tadi yang menanyakan? Ya udah gantian tunggu aku kasar dulu baru Bang Dewa turun. Tunggu aku dulu. Baik. Apa yang tadi ditanyakan itu mengenai soal batu Hajar Aswad itu ya? Betul nggak? Kenapa sih umat muslim itu mencium batu Hajar Aswad? Itu di dalam hadis ya. Sebenarnya apa sih, kami itu batu Hajar Aswad itu sama sekali tidak ada apa ya? Tidak ada apa sih ibaratnya ya? Karena Nabi Muhammad pada saat itu mencium batu Hajar Aswad, jadi Umar bin Khattab, kami semua mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kami mengikuti, dan itu adalah perintahnya sunnah perintahnya. Tetapi ada satu riwayat seperti ini ya,
ketika pada saat musim haji, semua orang melakukan yang namanya tawaf dan semua orang pada saat itu berkumpul di Ka'bah. Nah, terus Rasulullah mencium batu Hajar Aswad itu. Sementara Umar bin Khattab pada saat itu dia dia berdiri di saf paling belakang. Paling belakang. Karena Umar bin Khattab ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mencium batu Hajar Aswad, sampai akhirnya semua orang yang ada di sekitar situ dipukul sama Umar. Saking badan Umar itu begitu besar ya, ada yang dipukul, ada yang ditendang, ada yang dijorongin sama Umar. Saking Umar pengen cepat-cepat yang namanya mencium batu Hajar Aswad itu. Nah, setelah Umar sampai di depan batu Hajar Aswad, ketika Umar mau mencium, ternyata Umar dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar pun bertanya, kenapa kau melarang aku ya Rasul? Kata Rasulullah, ya Umar, katanya, wahai Umar, batu ini, mencium batu Hajar Aswad ini, hukumnya itu adalah sunnah. Tetapi ketika kau memukul, ketika kau menendang, itu kau menyakiti orang lain, dan itu engkau telah berbuat jolim dan berdosa. Minta maaf kepada mereka. Kalau kau tidak minta maaf kepada mereka, jangan pernah kau mencium batu Hajar Aswad. Akhirnya Umar bin Khattab pun meminta maaf kepada semuanya, dan beliau pun mencium batu Hajar Aswad. Seperti itu ya. Jadi mencium batu Hajar Aswad itu hukumnya itu adalah sunnah. Diperbolehkan. Kalau misalkan kita mencium kita dapat pahala, tidak mencium pun tidak jadi apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita kode dari jauh, ibaratnya sun jauh gitu ya, sun jauh, itu pun nggak masalah. Itu sama saja kita mencium batu Hajar Aswad. Karena begitu banyak orang rebutan ingin mencium batu Hajar Aswad, kita tidak sanggup ke sana, akhirnya dengan cara sun jauh ibaratnya. Sun jauh itu tidak jadi masalah. Begitu penjelasan dari Dewa ya. Dan untuk menghadap ke kiblat ini adalah perintah dari Allah umat muslim untuk beribadahnya itu menghadap kepada Ka'bah. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kiblat kami ke Ka'bah. Andaikan di dalam Al-Quran kami disuruh diperintahkan menghadap ke Monas, kami ke Monas. Kami bukan umat yang ini, kami bukan umat pendompleng. Ketika diperintahkan, kami harus mengikuti. Tapi kalau umat pendompleng, ketika diperintahkan, dia tidak pernah yang namanya mengikuti. Itu bedanya antara kami dengan umat sebelah gitu. Dan ibadah kami itu sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesuai dengan keinginan Allah. Bukan sesuai dengan keinginan manusia. Bukan seperti itu. Begitu Pak Ako. Ya Bang. Jadi intinya batu Hajar Aswad ini Bang, di apa Bang? Nah, di Mekah Bang ya. Itu istilahnya pusat penyembahan Bang gitu Bang. Gitu, ya, arah kita ke sana. Arah kita ke sana mempersatukan. Kita semua muslim itu menghadap arah kita ke Ka'bah, itu mempersatukan langkah, menyatukan langkah, menyatukan tujuan, menyatukan jawaban, menyatukan semuanya. Bayangkan Bang, kalau misalkan kita sholat menghadap kita acak-acakan Bang, ini bagaimana ini Bang? Coba sama Abang bayangkan di situ. Tapi betapa luar biasa muslim itu ya. Semua kami sama. Bahkan ketika kami diberikan yang namanya pertanyaan, jawaban kami itu sama. Kenapa jawaban kami itu sama? Karena kami punya Ka'bah. Karena kiblat kami ke Ka'bah. Semuanya menyatukan jawaban. Semua sama. Walaupun caranya itu berbeda-beda. Tetapi tujuannya tetap satu ke situ. Begitu. Contoh ya, penjumlahan. Kayak penjumlahan angka 10. 5 tambah 5, 10. 8 tambah 2, 10. 7 tambah 3, 10. Tetap jumlahnya sama, tetapi caranya berbeda-beda. Begitu, Bang Ako. Ya, Bang. Kenapa tarik nafas, Bang Ako? Enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ada lagi yang mau dipertanyakan sih, Bang. Cuman mau belajar aja, Bang. Nanti malam mudah-mudahan lah, Bang ya. Mudah-mudahan nanti malam. Iya, silakan. Kumpul semuanya nanti malam lah, Bang. Boleh. Soalnya gimana? Agak-agak gemetar gitu Bang, belajar ini Bang, gitu Bang. Iya. Nah sekarang Abang silakan masuk ke Komal Kristen ya. Saya persilakan Abang masuk Komal Kristen. Udah, tanyakan. Bang. Tadi saya di-kick Bang. Saya. Oh ya Allah, kok bisa di-kick? Orang mau belajar kok di-kick? Gimana ceritanya ini? Enggak, saya cuma bernarasi bilang pada mula-mulanya Allah, aku bilang kayak gitu gara-gara perkataan Allah ini Bang, dibilang saya muslim, dibilang saya apa segala macam lah Bang, baru terus saya di-kick langsung, belum saya menjelaskan apa-apa di-kick langsung. Kayak kemarin tuh baru aja masuk di room kiamat
langsung di kick bang, langsung di otak-otakan aku bang. Iya. Baik. Nah, dari sini aja sebenarnya Bang Ako sudah bisa menilai ya. Kalau di Muslim itu ada yang ingin belajar, kami selalu mempersilahkan. Kami tidak akan mengkick apapun pertanyaannya. Mau itu pertanyaannya asalnya dari hujatan pun nggak masalah. Nggak masalah. Dengan catatan dia mau belajar. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam dulu. Belajar dulu saja. Tapi jangan sampai belajarnya itu salah kepada orang yang salah. Contoh, pada saat kita itu kehausan, kita mau minum, yang paling bagus itu adalah minuman langsung dari sumbernya, langsung dari pegunungan, insya Allah sehat. Tapi kalau misalkan abang kehausan, ternyata abang minumnya itu di sawah, banyak bangkai kodok di sana bang. Yang ada bukan sehat, menghilangkan rasa haus, pada akhirnya abang itu bakal sakit. Seperti itu bang ya. Kalau Dewa sih berharap abang itu sepertinya sudah dapat jawaban semua ya. Tinggal itu akal aja. Akal abang yang untuk memilih. Kan pernah abang mengatakan kalau misalkan kenapa Allah itu menurunkan banyak agama. Allah tidak pernah bang menurunkan banyak agama. Cuma satu agama itu bang. Cuma Islam. Ini kan ujian. Yang namanya ujian ya kita diuji. Kita supaya menggunakan akal kita. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang janda, mana yang perawan. Abang harus bisa membedakan itu. Betul tidak bang? Jangan taunya cuma janda doang abang ini. Perawan juga harus tahu. Begitu bang. Terus kalau misalkan kita sekolah, lagi diuji. Buat apa ada pilihan ganda bang? Apa gunanya pilihan ganda? Kalau mau lulus nggak usah ada pilihan ganda. Udah aja lulusin semua. Makanya disitulah ada pilihan ganda. Ada A, ada B, ada C, ada D. Mana yang benar jawabannya? Benar jawaban, lulus. Salah jawaban, insya Allah nggak akan lulus. Gitu bang. Benar jawaban, hadiahnya janda. Salah jawaban, hadiahnya pengki. Abang mau pilih mana? Pilih janda apa pilih pengki? Kalau abang mau pilih pengki, ya silahkan salah jawabannya. Kalau saya sih pengennya janda baheno, itu bang. Itu kata orang tuh Bang Juma itu siapa sebenarnya bang? Waduh, Bang Juma nggak kenal, Dewa juga udah 15 tahun nggak ketemu. 15 tahun nggak ngobrol. Karena banyak kulihat Bang Juma. Iya, siapa ya Bang Juma ya? Nggak tahu bang. Iya, Dewa juga nggak tahu. 15 tahun udah nggak pernah ngobrol sama dia. Gimana? Udah asar, alhamdulillah. Saya pengen tahu aja, giliran gua asar dulu ya. Bang Juma ini 10 menit. Gua 10 menit. Lanjut. Kenapa Gurunda Aki brother Ako? Bang Juma ini siapa bang? Oh, panglima perang kami. Yang paling cakep logikanya, yang paling cakep hafalan biblosnya, yang paling merdu kalau udah melantunkan Al-Qur'annya, yang paling gagah itu, dan yang paling banyak berjasa berkontribusi kepada umat itu Gurunda Zuma. Belum pernah ketemu emang. Kemarin sempat sih bang ketemu bang, dia yang memberikan. Nah itulah sosok beliau. Ya bang, karena banyak orang yang lihat bang kan, Bang Juma gitu bang, tapi aku nggak tahu dia siapa bang gitu. Iya, tapi ini beberapa minggu ini Gurunda nggak live siang gitu. Malam juga malam banget kalau live. Lagi sibuk beliau. Semoga Allah mudahkan selalu urusannya. Akhirnya Flos. Ya. Lanjut. Alhamdulillah. Nah, ini brother Ako, ini juga beliau kalau akhi aku brother Ako dari ateis. Beliau ini dari agnostik. Sama KTP-nya juga dulunya Kristen, agnostik, lalu kemudian alhamdulillah 2 tahun kemarin ya. Agnostik. Mualafnya ya. Bukan agnostik. Iya kan, percaya Tuhan kan dulu. Enggak, baru ini bang. Parmalin. Oh, sama ateis juga berarti. Nihilis. Oh, nihilis ya. Aduh, aku makin bingung kalau udah kesana. Nah, ini juga pokoknya setipe-tipe gitulah, yang logika banget gitu. Tuh ngobrol tuh sama ini senior yang udah mualaf sekarang, alhamdulillah. Enggak ada, udah bang, udah nggak ada lagi dipertanyakan bang sebenarnya. Ya udah, brother Nevlos, Ya. kenapa coba dari nihilism itu kan orang-orang yang ini ya. Kalau aku salah koreksi.
orang-orang yang nggak percaya kehendak bebas itu ada ya. Bisa dibilang begitu sih. Sebenarnya begini, kalau ateis itu kan hanya tidak percaya Tuhan saja, kan begitu, berikut dengan ajarannya. Kalau agnostik itu kan dia percaya dengan Tuhan tetapi tidak percaya dengan konsepnya. Kalau sekularis itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan dan ajaran tetapi tidak melibatkan Tuhan dan ajaran di dalam kehidupannya, kan begitu. Itu sekularis namanya. Kalau nihilis itu tidak percaya segalanya. Jadi bukan hanya Tuhan yang tidak dipercaya, hal-hal yang melekat dalam pikiran manusia dia nggak percaya. Hal-hal yang disepakati dia nggak percaya. Baik itu logis atau tidak logis dia nggak percaya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu disepakati, maka kebenarannya tidak mutlak, berangkat dari kesepakatan, dan itu yang tidak diterima oleh orang-orang yang berpaham nihilis kayak gitu. Itu nihilis. Dia lebih ekstrim. Iya. Ateis. Coba bayangin, Lebih coba udah ekstrim. sampai ke sana dia. Sesatnya tuh udah sampai ke sana, brother aku coba. Tapi ujung-ujungnya ke Islam juga akhirnya. Contoh ya kemarin, ya contoh kan dulu kan saya nggak percaya justru dengan hukum gravitasi, teori relativitas, prinsip Archimedes. Padahal ketiga-tiganya itu kan menjelaskan bagaimana benda jatuh dari atas ke bawah. Tapi tiga-tiganya kontradiksi, maka kami nggak percaya itu. Gitu. Itu disepakati, semua datang dari ajas mayoritarian. Nah itu tertolak gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Pemaknaannya itu tidak tunggal tapi jamak, kalian yang memaknainya. Ketika kalian memikirkan sesuatu maka dia dianggap ada. Itu bukan ada yang sebenarnya, itu yang kami tolak gitu loh, Mualim. Itu nihilis sekilas ya, tapi masih banyak lagi lah kayak gitu. Dan ini keren sebenarnya, Bang Ako ini keren. Dia sudah melewati proses yang paling sulit, justru menemukan Tuhan. Dia sudah mempercayai Tuhan itu ada. Namun demikian dia belum tahu Tuhan yang sebenarnya itu adalah berada dalam konsep atau dalam keyakinan Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau yang lainnya ya, sinkretis kah, Konghucu kah atau apa. Nah dia sudah melewati proses itu, proses yang paling sulit. Dan itu harus bersyukur, itu luar biasa gitu. Kalau saya dulu sampai tahapan yang paling ekstrim, saya menemukan bahwa hal-hal yang transenden, hal-hal yang berbau atau bernuansa ilahi, causa prima, bahwa segala sesuatu itu tidak memiliki sebab dan akibat. Apa itu sebenarnya? Maka era Platonis, eranya si Socrates, Platonis sama siapa lagi? Aristotelian mengatakan bahwa causa prima itu namanya, gitu. Apa itu causa prima? Nah, gitulah. Panjang ceritanya. Sampai saya mentok di probability, kemungkinan. Saya sudah mengumpulkan bahan bahwa bagaimana Allah memberikan tanda-tandanya, Tuhan memberikan tanda-tanda kebesarannya. Mustahil segala sesuatu di dunia ini yang sedemikian teratur itu tercipta dengan sendirinya, itu mustahil, there's impossible. Saya melihat beberapa pernyataan dari para ilmuwan bahwa ilmuwan juga sepakat ada sebenarnya keteraturan ini memang betul-betul ada, tetapi mereka tidak mengucapkan bahwa itu Tuhan. Kenapa? Karena mereka mewakili ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak memandang doktrin, ilmu pengetahuan itu tidak memandang Tuhan, maka mereka tidak mengucapkan itu. Tetapi ada salah satu ilmuwan yang keceplosan. Siapa itu? Albert Einstein. Dia katakan apa? Tuhan tidak bermain dadu dalam proyeknya dualisme kuantum. Dari situ saya mikir, wah gila ini para ilmuwan ini ternyata mereka sendiri mengakui Tuhan. Sampai Einstein keceplosan membuat judul atau timeline itu yang menggegerkan dunia kan. Seorang Einstein kenapa bisa cerita Tuhan gitu. Hawking juga demikian. Gitulah, panjang sekali itu ceritanya. Gitu Bang Ako. Maka Bang Ako sudah saya katakan sudah luar biasa. Proses-proses yang tersulit itu sudah dilewati kayak gitu. Gini Bang, karena saya merasa terpanggil, gini alasannya Bang. Gini Bang kan. Kalau Tuhan itu kan nggak ada pikiran saya pada saat itu Bang kan. Saya membandingkan Bang kan antara Tuhan ada dan tidak ada Bang kan gitu Bang kan. Kalau tidak ada ya berarti kan tercipta sendiri Bang kan. Dan saya membandingkan Tuhan itu ada. Oh iya ya, Tuhan itu pasti ada. Buktinya aja kenapa manusia ada lengkap dengan paling utama yang dibutuhkan manusia itu adalah air minum Bang kan. Air yang paling diutamakan manusia. Itu dibanyakan Tuhan gitu loh. Kok bisa banyak air ini? Itu adalah salah satu benda yang sangat dibutuhkan manusia, dan terbukti ya benar adanya air itu memang banyak gitu loh, yang harus tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya Bang, yang dibutuhkan manusia Bang gitu.
Terus yang paling Iya. mencoloknya lagi bang, kalau ada penciptanya itu kan gimana ya, kayak pikiran aku ini bang, kenapa bisa berfungsi seperti ini bang, kenapa Saya interupsi sebentar ya. Ini Ustadz Alif mau naik nih. Saya turunkan dulu. Bang Basin, Bang Umar minta maaf ya. Ini Ustadz Alif mau naik nih ya. Bang Basin, assalamualaikum. Saya turunkan dulu Bang Basin. Ya. Saya naikkan Ustadz. Lanjut Bang Ako. Oke. Gini bang, lanjut. kurang pandai juga aku menjelaskannya bang. Gini bang, Ya. kan di pikiran saya kan Tuhan itu udah ada bang gitu bang. Saya udah membandingkan bang kan dengan Tuhan itu ada dan tidak ada bang. Sekarang saya mau bilang bang, kenapa ibaratnya Tuhan itu kan ada bang kan gitu kan. Manusia tercipta gitu bang. Salah satu kebutuhan manusia itu kan adalah air bang, iya kan. Ya. Yang dipikir kalau berarti kan ada penciptanya, buktinya kan air itu sangat kebutuhan manusia yang nomor satu bang gitu bang. Itu yang dibanyakan sang pencipta loh bang, air itu yang sangat dibanyakan Tuhan, karena itu adalah salah satu yang dibutuhkan manusia bang untuk bertahan hidup bang gitu bang. Ibaratnya Iya, bahkan ibaratnya kita ada punya kandang ayam gitu bang, terus yang kita banyakkan itu adalah makanan sama air bang. Begitulah Tuhan gitu bang, dia menyediakan air itu bang untuk kita konsumsi bang supaya nggak habis-habis bang. Allah itu Tuhan itu bang membanyakan air itu bang supaya kita bertahan hidup bang, seterusnya bang. Itu logika saya bang gitu. iya. Dan Allah memang memberikan tanda-tanda kebesarannya. Bahwa Allah menekankan apakah kalian tidak berpikir, kan begitu ya. Bagaimana Allah itu berkata semisal ya di dalam surah Al-Waqiah ayat 63 sampai ayat 63, maka adakah kamu memperhatikan apa yang kamu tanam? Kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, pastilah kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Artinya bagaimana ketika Allah menurunkan hujan, lalu kemudian hujan itu bisa menyuburkan tanaman, lalu kemudian tanaman itu bisa dinikmati oleh hewan-hewan ternak, lalu kemudian hewan-hewan ternak itu bermanfaat bagi umat manusia. Kan gitu. Nah, semua itu kan tanda-tanda kebesaran dari Allah Ta'ala. Tetapi dahulu saya menganggap itu hanya bicara soal ekosistem saja. Itu hanya bicara soal cara kerja alam semesta. Saya menganggap bahwa itu tidak bisa dijadikan salah satu alasan bahwa itu bentuk kebesaran Tuhan. Kalau dahulu saya ya, bahwa yang namanya kehidupan itu punya siklus. Dimanapun itu tentu akan ada siklus. Dari mulai bagian terkecil sampai bagian terbesar itu sudah memang siklus. Dan siklus itu tercipta dari angka yang disebut golden ratio. Saya kemarin mempelajari itu, golden ratio 1:1/6. Dan siklus itu memang akan tetap ada di seluruh jagat raya ini. Jadi saya menganggap itu bukan Tuhan. Waktu itu jawaban itu saya tolak dulu. Tolak. Enggak, saya masih bisa saya jelasin itu sebenarnya. Itu kan konsep-konsep sederhana saja kan begitu. Kalau saya katakan bahwa semua ini air-air ini dan lain sebagainya, ternyata masih banyak planet-planet yang ada airnya. Lalu kemudian air itu dinikmati oleh siapa? Di luar angkasa air banyak. Lalu air itu dinikmati oleh siapa? Apa fungsinya air itu? Apa fungsinya es batu? Apa fungsinya Saturnus? Apa fungsinya itu semua? Kan gitu. Nah itu dulu. Nah saya merasa terbentur ketika saya menganggap bahwa alam semesta ini saya umpamakan sebagai meja perjudian. Termasuk bumi, meja perjudian. Kehidupan ini seperti meja perjudian. Di dalam perjudian kita hanya memiliki dua konsekuensi. Pertama, menjadi seorang pemenang. Kedua, menjadi seorang pecundang. Dalam perjudian kita cuma bisa memilih dua pilihan saja, menang atau kalah. Sekalinya menang jadi pecundang, sekalinya kalah menjadi pecundang, sekalinya menang ya kita akan beruntung berarti kan. Nah perjudian itu dimulai, Tuhan telah memutar dadunya. Dari mana? Bumi itu berputar, siklus kehidupan berlangsung. Manusia tidak bisa menghindar dari waktu. Semua tetap bertumbuh, berjalan, tidak ada yang berhenti. Dari muda menua, lalu berganti lagi dengan generasi baru. Semua makhluk hidup juga seperti itu.
Tidak ada yang kekal di sini bahwa ini sebuah pilihan. Nah, saya memilih dalam perjudian itu, saya membutuhkan apa? Pikiran, yang kedua keyakinan, yang ketiga terakhir baru apa itu namanya? Coba, yang terakhir. Keyakinan itu iman ya. Yang terakhir apa? Perbuatan. Saya mengambil keputusan itu. Nah, kayak begitu. Itu belum bicara soal probability ya. Probability itu adalah hal yang kompleks. Saya berdebat itu dengan teman-teman ini, mualim-mualim yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini. Itu sekitar 12 jam baru selesai. Jujur saja, tuan-tuan guru semua kewalahan ngadepin saya. Bergantian-bergantian itu. Terakhir bertahan di Abang Farhan. Gitu. Probability itu cakupannya sudah luas dia. Sudah lebih kompleks lagi bahwa ini Tuhan yang sebenarnya. Tapi Bang, aku mau dengar. Mau tahu? Letak Tuhan yang sebenarnya di mana? Itu nyata sekali. Bukan bicara soal bumi, bukan bicara soal pohon, bukan bicara soal hewan, bukan bicara soal akal, tapi bicara soal probability. Oh, ada itu nanti. Nah, di situ saya melihat bahwa yang bisa menjawab itu hanyalah Al-Qur'anul Karim, Islam. Bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Jelas sekali itu. Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak luput dari kuasa Allah Ta'ala. Dan semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Selesai saya sampai di situ. Oh, baru saya tahu. Oh, ternyata ini yang disebut dengan probability. Kemungkinan. Bahwa kalau dimungkinkan Tuhan itu tidak ada, apakah boleh dimungkinkan bahwa Tuhan itu ada? Di sini saya berjudi. Saya memilih untuk bahwa Tuhan itu ada ternyata. Gitu. Silakan. Apa tadi bang ayatnya itu tadi bang? Segala ketetapan itu bang tadi bang. Itu agak nyambung bang. Gimana tadi bang? Segala ketetapan itu. Ya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu ayatnya banyak sekali. Dan itu banyak sekali sebenarnya ayatnya. Ini nyambung di pikiran saya bang. Gini bang. Saya gini bang. Berarti kan Tuhan itu ada bang. Ada. Kenapa aku bilang ada? Harusnya kan kalau nggak ada tubuh manusia itulah, misalnya tubuh manusia itulah, kalau dia tercipta sendiri, mungkin mulut saya ada di perut saya ada di kepala saya, dan itu acakan kalau tercipta sendiri bang. Itu yang ada di pikiran saya bang. Betul mungkin sekali. Saya ada di kepala saya gitu bang. Karena nggak sempurna bang. Kan kalau tercipta sendiri bang kan. Berarti kan ada yang menciptakan bang. Ini salah satu yang memanggil saya untuk bertuhan bang gitu. Iya. Dan itu ya. Harusnya kan. Jadi tahu nggak ya bang ya? Mulai dari Hindu, Buddha, saya dulu mikir gini ya. Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Kenapa semua agama ini sepertinya Tuhannya sepakat? Nggak kelihatan gitu ya. Kayak sembunyi saya pikir. Kecuali misalnya Kristen gitu ya. Tuhannya kelihatan tapi akhirnya sembunyi lagi. Kayak main petak umpet. Ini apa maksudnya? Terus saya berpikir seperti itu. Kenapa ini? Kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan mana yang benar? Buddha, Hindu, Kristen atau Islam? Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mualim. Ya lanjut aja. Dewa ngedengerin dulu, nggak tahu arahnya kemana ini. Yes. Ya, apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 118? Dan orang-orang tidak mengetahui, ya, mereka berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami, atau ya tidak langsung berbicara dengan kami, atau datang tanda-tanda kekuasaan kepada kami. Lalu Allah berkata, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang berfikir. Afala ta'qilun, seperti kata Mualim Qores. Afala ta'qilun. Memang kita diminta untuk berfikir. Kita dipaksa untuk itu. Itu membedakan kita dengan hewan. Kita dipaksa untuk berfikir. Dan Tuhan itu dia tidak boleh. Jadi Tuhan itu tidak boleh serta-merta langsung menunjukkan zatnya. Kalau dia langsung menunjukkan zatnya, maka gagal manusia yang katanya manusia itu bisa berpikir. Itu sederhana. Banyak lagi alasan-alasan lain kenapa Allah itu tidak menunjukkan diri langsung begitu ya. Nah itu, saya kira itu. Dan banyak lagi dalam surah Al-An'am ayat 6, dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. Itu yang saya maksud perjudian. Allah, wa mal hayatad dunya illa la'ibu wa lahun. Dan sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Bahkan dalam permainan kita juga tetap hanya memiliki dua pilihan, menang atau kalah dalam permainan ini. Celakanya adalah ketika saya kalah. Ya Allah gitu. Kayak gitu. Silakan Mualim yang lain. Lanjut.
Lanjut Ahi. Enggak, tadi bacaan seingatku ilala ibu walahwa gitu. Enggak, lanjut. Oh iya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya selain main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh apa namanya? Saya lupa lagi ini dia. Saya lupa lagi mulim ayatnya itu. Nah, jadi artinya itu Allah menunjukkan tanda-tanda dan kebesarannya. Ini Gitu. apa? Wadaril ladina takhudu dinahum laiba walahwa gitu. Tadi baca surat apa ya? Enggak, seingatku ilal Al-An'am. ibu walahwa. Al-An'am ayat 6. Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Kan itu ayatnya. Bahwa Allah menekankan kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Selesai. Kan begitu, itu kehidupan yang sebenarnya. Gitu. Mantap. Ya, begitu Bang Ako. Oke, Bang. Keren itu penjelasannya dari Bang Neplos ya. Oke Bang. Karena dunia itu Sekarang bukan saya- tempat tinggal, Bang Eko. Bukan tempat Iya, tinggal. Bang. Iya, Bang. Dunia itu tempat Sekarang kita saya udah meninggal. percaya Tuhan itu Bang. Saya benar-benar Baik. Tuhan itu benar-benar ada Bang. Oke. Dari mana Bang Ako Terus- percaya Tuhan itu ada? Dari mana? Ya kayak tadi Bang, yang saya katakan tadi Bang, nggak mungkin kalau misalnya manusia itu tercipta sendiri Bang. Gini Bang, harusnya manusia itu matanya itu ada di kaki itu ada di kepala. Kalau dia tercipta sendiri Bang, nggak sesempurna ini Bang. Oh, pengaturan. Berarti kan- Pengaturan itu ya. Iya, Bang. Pengaturan ya. Iya Bang. Tapi ternyata dari pengaturan itu ada juga yang Allah menciptakan manusia itu ternyata otaknya didengkul, ada. Ada itu. Dari lahir udah didengkul dia itu. Maksudnya gimana Bang? Enggak, lanjut bercanda lanjut. Ya itu Bang, itu salah satu contohnya Bang, yang membuat saya percaya Tuhan itu Bang. Kayak yang tadi juga Bang, kayak air minum itu kan yang paling dibutuhkan manusia Bang gitu Bang. Kenapa nggak habis gitu Bang? Berarti kan memang udah gimana Bang? Dibilang memang udah ditetapkan gitu Bang, bahwa air itu harus banyak Bang, karena itu yang paling dibutuhkan manusia gitu Bang. Berarti kan boleh kita bilang pencipta itu benar-benar ada Bang gitu. Betul. Betul. Soalnya Kita kalau tidak punya cukup seperti banyak yang waktu. Bayangkanlah Bang, kalau air itu sedikit Bang, gimana manusia mau hidup kan gitu Bang? Iya. Gimana tumbuh-tumbuhan mau hidup Intinya kalau kita air sedang itu sedikit? berlomba dengan waktu kita sekarang ini. Kita tidak punya cukup banyak waktu saat ini. Kita tidak punya cukup banyak waktu. Dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memilih. Dan pilihan kita itu akan menentukan kemana kita akan berakhir. Bahayanya adalah ketika kita memilih untuk tidak percaya, lalu kemudian kita ditampakkan, kita diperlihatkan, lalu kemudian Tuhan memperlihatkan segala sesuatu yang tidak pernah kita percayai sebelumnya, di situ kita menjadi orang-orang yang celaka. Itu bahaya sekali dan saya tidak mau. Gitu, saya tidak mau terlibat dalam perjudian yang konyol, saya tidak mau mati konyol. Begitu. Jadi saya mengambil pilihan yang paling membuat saya aman, itu saja. Setidaknya selama saya berbuat baik, kalau Tuhan itu tidak ada, maka saya akan diolah jadi fosfor. Saya tetap berbuat baik. Kan begitu. Nah, celakanya adalah ketika ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, lalu kemudian dia tetap berbuat baik. Pada akhirnya dia ditunjukkan kebesaran Tuhan, ya, mungkin setelah dia mati dia diperlihatkan itu tentang Tuhan itu, dia tetap celaka. Nah, saya nggak mau milih itu, saya nggak mau. Jadi saya pilih yang paling aman aja dulu. Gitu. Silahkan yang lain. Dan yang paling logikanya gini Bang, ada pernah lewat dari TikTok saya Bang kan gitu kan. Saya kan seorang ateis Bang gitu Bang kan. Yang saya pikirkan itu gini Bang. Gimana kalau saya mati terus Tuhan itu benar-benar ada gitu Bang. Terus saya nggak ada beragama, nggak ada percaya Tuhan. Nah, gimana gitu Bang? Beda dengan yang kuliah yang orang beragama kan, orang itu mati ada imannya gitu. Orang itu tetap masuk surga gitu kan. Ada balasannya gitu Bang. Sedangkan yang saya ateis ini tidak percaya dengan Tuhan, pasti ya masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ibaratnya gimana ya? Pegangan lah Bang gitu Bang. Walau nanti kan gimana cara ngomongnya? Ibaratnya saya udah mati Bang maaf kan. potong Bang. Mungkin ada Ya. Gurunda Zuma di bawah, biar dinaikin nggak apa-apa, saya turun kalau ada. Bang Saya baru Juma, lihat typingnya tadi. bisa minta ini banyak ini. Kalau saya list satu persatu nggak ketemu akunnya Gurunda. Coba Gurunda Zuma request Gurunda. ya request. Ini aja Bang Umar. Ini di bawah tadi ada yang nyuruh Dewa turun. Nggak apa-apa, Dewa turun aja. Kalau ada Bang Juma request naik, silakan. Bang Alif nggak usah di sini aja.
Karena Bang Alip tidak ada satupun yang Bang Alip itu minta turun. Dewa yang ada yang diminta turun dewa. Bang Juma tolong minta permintaan biar dewa yang turun. Iya. Siap. Kan gitu. Maksudnya nurunin janda kali Kang Dewa mah. Enggak. Kalau dewa begitu, dewa mah ngalah orangnya. Kalau ada yang tidak setuju sama dewa di sini di bawah, biarlah dewa turun, nggak apa-apa. Silakan Bang Juma. Siapa yang nggak Minta setuju? permintaan. Nggak tahu siapa di bawah, pokoknya ada namanya Desmiati. Siapa tadi minta supaya dia gantian sama Juma, nggak apa-apa. Tut- Dewa turun nggak apa-apa. Enggak, karena Kalau saya kesulitan sarankan Jangan gitu ya, dong. menyebut saya nama. sarankan tutup komal aja nih kayaknya nih. Molem, tutup aja kok molem. Nggak enak Boleh, saya boleh, jadi motong. Udah lanjut. Tutup aja molem. Udah ada yang nggak beres ini kayaknya nih. Tutup molem. Nggak, kalau dewa mah ngalah, bener. Dewa mah ngalah orangnya. Jangan gitu molem. Itu juga. Tolong Bang Juma kirim Bagi saya permintaan nih, Bang. Molem. Guys, Iya, Soalnya kita 15 request. tahun nih nggak ngedenger suara Bang Juma. 15 tahun kurang Ya lebih. Allah. Kurangnya banyak sih. Kurangnya banyak. Kebanyakan ke Erdogan. Oh ini nih, dibilang suruh turun itu gara-gara tadi nggak kenal, katanya udah lama nggak, makanya suruh turun. Lagian Ustaz Juma kan Lanjut. belum ada kan? Belum ada kan Ustaz Juma? Belum ada request. Iya. Ini orang kita lihat sekali dulu bagi dah. akun fake. Dijambak aja. Dijambak. Tadi kenapa Dewa mau masuk ke sini? Karena tadi ada yang DM ke Dewa. Kalau di Bang Umar ada yang nyebut nama Dewa katanya. Ternyata Bang Ako gitu. Makanya Dewa naik ke sini. Dewa bukan baper ya. Mohon maaf Dewa bukan baper. Tapi Dewa sifatnya ngalah gitu. Kalau ada orang yang lebih berilmu dari Dewa, insya Allah Dewa akan ngalah. Tetap Dewa akan stay di bawah kok. Ya. Silakan dijambak aja. Kalau ada orang Dijambak yang aja. lebih Nggak apa-apa. ganteng, Dewa turun. kalau yang lebih ganteng. Silakan dijambak aja. Dewa yang turun nggak apa-apa ya. Makasih banyak. Banyak, semuanya. Bang Dewa Dewa. turun. Dewa di bawah aja. Soalnya kan ini. nggak belum ada gurundanya. Lanjut. Oh, belum ada. Belum ada Molim, belum ada. Baik. Belum ada. Lanjut. Sampai mana kita tadi? Air. Tadi dari mantan nihilism udah, dari ahli perjandaan udah, Ustadz Alif aku belum mendengarkan. Nah ini nih yang pure santri nih, brother Eko. Enggak, mas, ya karena aku belum paham juga ini dari tadi secara utuhnya pembahasannya. Tadi malah asik itu Bang Neplos, bagus. Aku dulu juga waktu nemenin Bang Neplos kan luar biasa sekali. Kita sempat bilang gini, Bang Neplos ini kan bahwa beliau ini kalau udah syahadat, ini masalah ketauhidan ini udah dikuasai semua ini. Cuman dia apa? Udah paham konsepnya gitu kan, kayak ajarannya. Cuman dia beda aja, cuman nggak masuk. Makanya dia pengen masuk gerbang waktu itu kan. Saya ingat sekali. Cuman nggak masuk tapi pengen masuk gerbang tuh gimana? Enggak, sudah paham bagaimana cara memahami Tuhan itu Sang Maha Ada itu kan gitu. Cuman dia belum berada di dalam gerbang itu. Coba gimana narasinya Bang Neplos dulu? Wah itu iya. Itu Berat memang cerita ulang. iya saya juga sulit mengulangi. Tapi nggak apa-apa kalau Bang Ako nanti mau tahu juga perjalanan itu ada di channel Mualim di sini. Ada di channel Mualim Alif, Mualim Kores, Mualim Umar atau mungkin Mualim Farhan, Bang Farhan Farhan channel. Nah itu ada itu. Di situ nama saya Pengembara Akal waktu itu. Pengembara Akal gitu. Sampai habis saya sampai bilang bahwa tantangan Al-Qur'an itu saya bantah. Bahwa katanya di situ Al-Quran memberikan tantangan, jika kalian berpikir bahwa kitab ini bukan berasal dari Tuhan kalian, maka itu akan banyak pertentangannya. Jika kalian mampu, buatlah yang serupa dengan Al-Quran. Itu saya bantah, itu bisa-bisa di situ. Tapi ternyata justru saya temakan dengan bantahan saya sendiri. Setelah saya pikir memalukan sekali saya. Teori saya ternyata membal gitu dari Al-Quran itu sendiri. Gitu panjang ceritanya itu. Wah panjang. 13 tahun saya soalnya itu. 13 tahun saya itu, waduh, lama itu. Ya, Zoomnya Zoom MDM dulu ya? dulu. Iya, MDM. PI Oh, ya. Zoom. 12 jam. Iya, zaman 12 jam dia diskusi sama Bang Farhan dan 12 2 jam dia diskusi sama Dewa. Ah iya Dewa iya 2 betul jam, betul betul. Sama betul, Bang Farhan 12 jam. Tapi sama Dewa sulit buat takluk dan akhirnya takluknya sama Bang Farhan gitu. Tapi Kalau alhamdulillah bertanya, Dewa Bang, jawab pun dengan baik gitu. Kalau boleh tanya Bang, ini semua orang di sini mualaf ya Bang? Enggak. Iya, saya mualaf Bang. Saya mualaf dari lahir. Dewa mualaf dari lahir. Aku Enggak, serius. alhamdulillah dari roh udah Islam aku jaga perjanjiannya.
Aye. Parah ini. Termasuk Bang Ako kan. Bang Ako juga sebenarnya dari sebelum praeksistensinya dia tuh udah muslim. Sudah bersaksi Tuhan itu ada, Sang Maha itu ada gitu kan. Karena ketika dia hidup di dunia aja sekarang dia tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Neplos wa mahayat dunya ilal apa la ibu walahun, bener ya tadi walahu gitu. Iya betul walau. Karena jadi di dunia ini akhirnya dia banyak tertipu oleh kehidupan dunia sehingga lupa dengan persaksian waktu dia dulu gitu kan, di alam ruhnya bahwa alastu birobbikum qalu bala syahidnya, apakah aku ini bukan Tuhanmu, kata Allah. Sebenarnya kita semua sudah menjawab bahwa qalu bala syahidna, tentu kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku gitu. Nah, karena kehidupan dunia ini banyak orang lupa, makanya dikatakan di Al-Qur'an, termasuk di surah Al-Mulk kan, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Atau di surah Al-Insan juga ada bagaimana manusia pada masa itu dia belum disebut apa-apa, lalu dia menjadikan dia dijadikan, lalu dia dihidupkan kan, diberikan penglihatan dan pendengaran, dan akan diuji dia gitu kan, akan diuji dia bagaimana nanti dia akan selamat atau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk gitu. Nah, ketika dia kembali kepada fitrahnya, bagaimana persaksiannya waktu dulu, dia kembali terselamatkan gitu. Nah, itu kan proses terselamatkan orang berbeda-beda melalui pencarian dan lain sebagainya gitu. Termasuk melalui pergulatan batin kan gitu ya. Atau juga contoh Bang Neplos 13 tahun tadi bilang dalam masa pencarian gitu. Ya, di satu sisi kami dari keturunan itu merasa bersyukur bahwa tidak perlu capek-capek mencari gitu. Hanya di sisi lain Allah juga mengingatkan gitu. Sudah ada nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam, namun kami sering lalai terhadap ayat-ayat peringatan yang ada di Al-Quran. Nah, sementara Bang Ako gitu kan, dalam pencarian ini menemukan dan udah mulai takluk mu'alaf, itu kan artinya orang yang dilembutkan hatinya gitu. Dia menerima kebenaran itu, Masya Allah, titik pencariannya mungkin berakhir. Tinggal masuk gerbang itu dengan kuncinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka segala dosa yang telah lalu Allah ampuni, Allah putihkan, Allah bersihkan gitu. Aku sebenarnya masih pengen kenalan dulu biar enak narasinya, lanjut. Saya izin ini mau beli rokok nanti ya, bentar ya, izin ya. Dan Iya, Bang siap. Ako, saran saya tanyakan aja yang ekstrim-ekstrim sehingga betul-betul matang keyakinan kita terhadap Tuhan. Tuhannya dulu diselesain, dimatangkan dulu semua itu. Gitu, nanti baru ketika sudah masuk kepada konsep ketuhanan, nah di sini udah masternya semua. Itu Mualim Umar belum bicara tuh, itu master benar itu. 3 agama sekaligus tuh. Kita perkenalkan dulu. Silakan. Kita perkenalkan dulu. Jadi kalau Akhi Umar ini mualaf juga, cuma jalurnya bukan jalur logika, dia memang jalur agama dari teis ke teis yang lainnya. Dia pertama Tritunggal, lalu kemudian Wanas, kemudian Yahudi, alhamdulillah sekarang Islam belader Ako. Pada akhirnya semua akan Islam gitu. Tuh ngobrol lagi sama ini Umar. Dulu namanya Valen. Dan Ya, dulu nih ini anak nih sama aku tempur ini, sama aku tempur nih dari masih Tritunggal sama Messianic Judaism, tempur mulu nih sama aku zaman dulu tuh. 2019 2001. Dia itu mundur dari depan, mundur ke belakang sampai akhirnya dia maju. Ibarat main catur dia itu, nyusun strategi dulu. Main catur itu kan kita nggak selalu maju terus. Ada kalanya kita mundur untuk menyusun strategi, tapi pada akhirnya skakmatnya di Islam ya itu. Skakmat, udah. Begitu Bang Ako. Ya, Apalagi yang mau ditanyakan Bang Ako? Yang ekstrim, kata Bang Neplos juga. Nanyanya yang ekstrim lah. Biar kami nggak bisa Nggak ada, jawab, Bang. biar kami Udah murtad terjawab semua semua, di Bang. sini. Oh, udah terjawab. Kang Dewa. Udah terjawab semua bang. Yang Iya. saya masih bingung itu soal Kristen aja ya bang. Lah nanya Kristen di sini gimana sih? Yang Islam udah terjawab semua bang. Yang saya bingung Enggak bener. Karena kalau Kristen tukang asumsi, nggak mau jujur sama kitabnya, jadi bener nanya ke sini, Bang Deo. enggak bang. Enggak, Saya lebih baik kan gini mendingan juga, Bang. tanyakan ke Kenapa Kristen saya langsung aja. Enggak percaya Tuhan ini Enggak, saya enggak mau bertanya bang. Saya cuma mau bilang aja bang, gini bang. Kenapa saya enggak percaya dengan agama saya dulu bang? Gini bang. Tuhan udah turun ke bumi
tanggung kali dia mau menyatakan diri gitu loh. Kenapa enggak dia bilang aja aku adalah Tuhan, di apakahnya semua kekuasaannya itu di situ. Kenapa tanggung kali gitu loh. Apalagi setelah bangkit gitu loh. Harusnya kan dia mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Harusnya gitu, Bang. Gitu. Apalagi yang setelah dia disalib itu, Bang. Bangkit gitu, Bang. Harusnya kan setelah dia bangkit itu, Bang, dia menyatakan diri loh, Bang. Harusnya gitu loh, Bang, logika saya, Bang. Jangan dikomporin lah. Kasihan Oten. Tanggung kali dia datang ke dunia, Bang, gitu. Iya. Tanggung kali. Tuhan yang mereka sembah itu bisa membangkitkan orang mati, tetapi dia sendiri tidak bisa bangkit sendiri. Masuk akal atau enggak? Tuhan itu dipuji, Tuhan itu dipuja, Tuhan itu disembah. Datang Tuhan malah dibunuh. Masuk akal atau tidak? Ya pikir aja di situ. Gunakan logika, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin bisa jawab mereka. Kalau pakai iman mereka bisa jawab. Tapi kalau pakai akal tidak bisa yang namanya dijawab. Karena yang namanya beriman itu harus berakal dulu. Setelah berakal baru beriman. Masa Tuhan itu udah turun, masa cuma mau ngeprank dikatakan utusan, tahu-taunya Tuhan. Ngeprank. Nggak ngerti juga aku, Bang. Tanggung kali, Bang, dia menyatakan diri, Bang, tanggung, Bang. Jadi orang nggak paham, Bang. Baik, kalau udah seperti itu, mari ikuti Pak Alip. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, ayo Pak Alip. Nanti dong, nanti, Bang. Oh, Bang, aku udah siap, emang udah siap syahadat? Kayaknya sih, cuma bingung apa Dia udah siap banget, cuma aku juga masih bingung apa yang menyebabkan dia menunda untuk syahadat. Nah itu coba apa brother? Oh, iya. Kirain tadi aku tanya-tanya di Udah typing. 3 kali diskusi sama Dewa. Pak Mas Ako ini udah 3 kali, Pak Alip, diskusi sama Dewa. Oh. 4 jam Dewa diskusi sama beliau, sama Gurunda Juma. Tadi sama aku sejam kurang udah iya aja, iya siap, iya. Begitu. Jadi apa brother aku yang masih? Saya mau nunggu waktu aja, Bang. Nunggu jadwal aja, Bang. Nanti malam, Bang. Gitu, Bang. Oh nanti malam. Saya sudah yakin, Bang. Keputusan saya sudah Alhamdulillah. yakin, Bang, nanti malam, Bang. Masya Ya Allah. udah tuh Masya siap. Allah. Naik Nggak, kemana ya? Brother aku mau Sahadat naiknya dulu kemana aja. nanti? Sahadat dulu aja. Nanti sahadat lagi nggak apa-apa. Sahadat lagi nggak apa-apa. Takutnya nanti Bang Ako kan lagi naik motor nih, tabrak truk ntar mati gimana? Belum sempet sahadat itu. Ayo. Sebenarnya Gimana? ini, Bang, sebenarnya kan pilihan saya sudah matang sebenarnya, Bang. Cuman sedikit lagi, Bang, masih bertanya-tanya, Bang. Itu cukup diri saya yang menjawab ya, Bang, ya. Nggak perlu saya bertanya lagi kepada abang-abangku ini ya, Bang. Hati saya yang menjawab itu, Bang, ya. Biarlah saya menjawab sendiri, Bang, ya. Makanya saya butuh waktu, Bang. Beberapa jam kemudian lah, Bang. Mudah-mudahan nanti. Cuma malam beberapa saya jam, akan, Ikhwan, Bang. sabar aja. Cuma beberapa jam. Kalau misalnya ajal mah Bang. itu gimana Allah, seenggaknya dia udah ada niat. Kita juga nggak bisa maksain. La ikraha fiddin. Betul. Betul. Yang jelas Allah memberikan hidayah ke siapapun juga. Tinggal orang itu mau mengambil atau tidak. Nah, Allah memberikan hidayah dengan berbagai macam cara ya, melalui pendengaran, penglihatan ataupun lain sebagainya. Seperti halnya Abang ketika diskusi kemarin dengan Dewa, dengan Gurunda Juma, sekarang dengan Bang Alip, dengan Bang Neplos, ini sudah memberikan hidayah. Hidayah itu ibarat seperti apa ya? Seperti hadiah. Apakah hadiah itu mau diambil atau hadiah itu mau dicampakkan? Gitu. Soalnya hadiah terbesar itu bukan mobil, hadiah terbesar bukan uang, tetapi hadiah terbesar adalah iman, Bang. Itulah hadiah terbesar, Bang. Iman. Tidak ada yang lebih besar daripada iman, Bang. Soalnya masih apa, Bang? Iya, Bang. Apalagi boleh saya sekarang tolong, hari Bang, Jumat soalnya ya. Masih ada pekerjaan Boleh. lagi, Bang. Apalagi sekarang hari Kamis ya. Hari Kamis, hari yang baik loh ini, malam Jumat. Hadis mengatakan, apabila kamu melakukan kebaikan di hari Kamis, bersahadat di hari Kamis, insya Allah besok hari Jumat. Ini sahih loh ini hadis. Betul Ini tidak? perkataan siapa ini? Dewa. Perkataan Masyaik Sorry. Dewa. Abang-abang. Cuman Abang-abang. iya. Iya. Ya, sebelumnya saya berterima kasih, Bang, atas pencerahannya untuk sore ini, Bang, ya. Terima kasih banyak, Bang. Ini saya kebetulan masih ada Iya, pekerjaan, Kak. Bang, yang harus saya kerjakan, Bang. Nanti di room ini aja Terima kasih nanti, banyak, Bro. Bang, abang-abangku.
Boleh bang, boleh bang, boleh bang. Di rumahnya Bang Umar aja, betul, Mualim. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Di room dewa lah, di room dewa lah. Sore bang. Supaya rame. Oke. Di room dewa ya, Pak Ako Siap. ya. Oh, Bang Deo, belajar ini ya. dulu Bang Deo, kolomnya dibikin 9. tuh. Oh, dibikin 9 ya. 6, 9. Install. Nggak enak ah. Nggak enak. ah. Mualim Dewa minta booking ya. Boleh. 86 Pak Ako. Dia kemarin sempat mau belajar di Komal Dewa, ya kan? Pak Ako, ayo kalau mau naik di Komal Dewa, dia rencana mau naik, udah mau naik, ternyata ada kerjaan. Sementara buka Komal kan, sudah buka Komal. Pas Dewa baca, Mas Ako ada kerjaan ya, sudahlah kata Dewa teh. Akhirnya nggak jadi, gitu. Udah beberapa kali dia. Iya. Masakonya ini Bang Deo, yang kaldu sapi, kaldu ayam dia. Kebo ini. Kambing bang. Oh, kambing. Aku tuh mau jadi kores yang sebenarnya, padahal ke aku ini mau aku tanya lebih kejam, yang kejamnya sekarang yang aku tanya. Ini kan aku mode Teletubbies, imut-imut. Nah ini aku mau yang mode kerasnya, cuman udah keburu waktu ini, ya udahlah. Selamat melanjutkan aktivitas aja. Makasih Tapi bang, Bang- sekali lagi bang ya. Bang Oko udah Ya, Kak.